وعلى آله وأصحابه وتابعين إلى يوم القيامة. رواية الكتاب أربع النووي بالأحاديث الصحيحة النبوي نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. An Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abi Hafs ini julukan dari Umar bin Khattab, artinya Hafs ini asal singa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kata: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal itu didasari dengan niat. Wa innama likulli imrin ma nawa, dan setiap orang itu dibalas akan menurut apa yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang terdapat hijrahnya itu dia mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dia mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa bimra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa yang hijrahnya itu hanya untuk dunia atau perempuan yang dinikahinya, maka hijrahnya itu hanya dapat yang dia niatkan. Poin penting yang dari hadis ini adalah bisa diambil bahwasanya hadis ini merupakan salah satu hadis yang penting yang menjadi poros Islam, yang menjadi fondasi Islam, yang mana berbagai hukum berawal dari hadis ini. Hal ini jelas dan tampak dari penjelasan para ulama, salah satunya dari Abu Dawud. Beliau berkata, innal hadal haditha innamal a'mal binniyat usul Islam. Bahwasanya hadis innamal a'mal binniyat tersebut merupakan setengah dari Islam. Lianna din inna zahirun wa huwal amal wa batin wa huwal niyah. Karena di dalam agama Islam itu terdapat yang zahir, yaitu amal, suatu perbuatan, ataupun ada yang berupa batin, batinnya, yaitu niat. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berkata bahwasanya hadis ini sulusul ilm, sepertiga dari ilmu, karena amalan seorang hamba itu dilakukan dengan hati, lisan dan anggota tubuh lainnya, sedangkan niat itu berasal dari hati, seperti yang di kitab Safinatun Najah, an-niyah yani qasdu syai' muqtarinan bi fi'li wa ma'anuha al-qalbu wa talaffuzu biha sunnah. Niat adalah mensengajakan sesuatu yang berbarengan dengan perbuatannya, dan tempatnya juga di dalam hati. Wa talaffuzu biha sunnah, dan mengucapkannya itu sunnah. Seperti dalam takbiratul ihram, ketika seseorang mulai sholat, beliau ketika mengucap Allahu Akbar, maka tidak Allah Akbarnya itu dibarengkan dengan niat kita sholat apa.
Imam Nawawi mencantumkan hadis ini di berbagai kitabnya, di tiga kitab karang beliau, yaitu Riyadhus Shalihin, terus juga kitab Al-Azkar, dan salah satunya juga kitab Arba'in Nawawi. Ini merupakan salah satu tanda bahwa hadis ini sangat penting bagi kita. Dan sebagai peringatan kita semua bahwasanya kita sebagai pencari ilmu untuk meluruskan niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dalam mencari ilmu dan kebaikan. Sebabnya diurutkan di sini karena ada salah satu sahabat Rasulullah, beliau hijrah bukan karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam kitab ini bahwa Tabrani fi Mu'jamil Kabir bi isnad rijal wa thiqat an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana fi rajul khataba imra'atan qala laha Ummu Qais falat an tatazawwajahu hatta yuhajir fahajat fatazawwajaha wa kunna nusmihi Muhajir Ummu Qais. Jadi dulu ada sahabat namanya Ummu Qais. Dia ini tertarik kepada seorang perempuan dan dia ingin berencana untuk melamarnya. Akan tetapi perempuan tersebut berkata kepada Ummu Qais, dia tidak mau menikahi Ummu Qais kecuali kalau beliau itu ikut hijrah bersama Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, maka hadis ini turun karena hal tersebut. Hadis tsani, hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala wa idza nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yawmin. Dari Umar radhiyallahu anhu juga beliau berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yawmin. Suatu hari ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah, ittala 'alaihi rajulun syadidul bayadi thiyabi. Tiba-tiba datang seseorang yang pakaiannya itu sangat putih, syadidus sawadi sya'ri, dan rambutnya juga sangat hitam. La yura 'alaihi atharus safari wa la ya'rifu minna ahad. Dia itu tidak terlihat darinya itu bekas perjalanan jauh, dan kami juga tidak melihat, tidak mengenal, dan kami salah satu dari kami tidak mengenal mereka. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga orang tersebut duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Orang tersebut menyandarkan lututnya kepada lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dha'afa ala fakhidayhi, dan meletakkan tangannya di kedua pahanya. Wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Dan orang tersebut berkata, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam, kasih tahu kepadaku apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqim as-salat, dan kau melaksanakan salat, mendirikan salat. Wa tu'ti zakat, dan menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tuhajjul baita in istata'a ilaihi sabila,
Qala sadaqta. Dan orang itu menjawab, sadaqta, engkau benar ya Muhammad. Fa'ajibna, maka kami terkejut. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia bertanya, tapi dia juga membenarkan. Qala, dan orang tersebut berkata lagi, fa'akhbirni an iman. Maka beritahu apa itu iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Maka Rasulullah menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikat Allah dan kitab-kitab Allah dan Rasul-Rasul Allah dan hari akhir, dan engkau juga beriman kepada ketentuan Allah, baik ketentuan yang baik ataupun yang buruk. Qala sadaqta. Kemudian orang itu menjawab lagi, kau benar Muhammad. Qala fa'akhbirni an ihsan. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, maka beritahu apa itu ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Apabila engkau tidak melihat Allah, maka Allah melihatmu. Qala, kemudian orang itu berkata lagi, fa'akhbirni an as-sa'ah. Maka beritahu aku kapan itu hari kiamat. Qala, Rasulullah SAW menjawab, man mas'ulu anha bi'alamatin as-sa'ih. Orang yang ditanya, orang yang bertanya lebih mengetahui dari orang yang ditanya. Qala fa'akhbirni an amaratiha. Kemudian orang itu bertanya lagi, maka beritahu aku apa itu tanda-tandanya. Qala, Rasulullah SAW menjawab, anta lidal amatu rabbataha. Seorang ibu akan melahirkan tuannya. Wa antara ufatan umratan a'adatan li'asyati yatawawaluna fil bunyan. Dan tanda-tandanya ini, jika engkau melihat seseorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan mengembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Tumai tolak, kemudian orang itu pergi. Walabi tumaliyah, maka Umar bin Khattab berdiam sejenak, berdiam dalam waktu yang lama, maliyah. Tumma qala, Rasulullah SAW bersabda, ya Umar, wahai Umar, ada dari Islamin, apakah kau mengetahui siapa yang bertanya? Qultu Allah wa Rasuluhu a'lam. Maka aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, Rasulullah menjawab, fa innahu Jibril. Maka sungguhnya yang datang tersebut, yang bertanya-tanya tadi tersebut merupakan Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kalian itu bermaksud mengajarkan agama kalian. Rawahu Muslim. Riwayat Muslim. Poin penting dari hadis ini yakni Ibnu Daqiq berkata, ini adalah hadis yang sangat agung karena mencakup semua fungsi perbuatan, baik yang sifatnya lahiriah maupun batiniah. Semua ilmu syarah bersumber dan terjawab darinya, karena hadis ini mencakup seluruh ilmu sunnah. Hadis ini seperti hidupnya sunnah, seperti surat Al-Fatihah yang disebut Ummul Quran, karena mencakup seluruh makna Quran. Seperti yang kita tahu, tadi Jibril bertanya kepada Rasulullah, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, apa itu
bahwasanya apabila kita sebagai seorang pencari ilmu, apabila kita ingin mengetahui, ingin banyak ilmu kita, maka kita harus bertanya. Miftahul ilm, yakni as-su'al. Kuncinya dari segala ilmu ini pertanyaan. Di sini kita juga dianjurkan untuk memakai pakaian yang bersih dan wangi, yang harum ketika hendak masuk masjid serta menghadiri pengajian. Dan disebutkan tadi juga tanda-tanda hari kiamat, yaitu antara dalam amatu rabbataha, seseorang ibu akan melahirkan tuannya. Seperti yang kita tahu bahwasanya pada zaman sekarang banyak sudah terjadi hal demikian. Seseorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, bukan hanya kepada ibunya, tapi kepada orang tuanya, kedua orang tuanya. Perkara ini dunia zaman sekarang ini serba terbalik dan tidak teratur, sehingga manusia pada saat ini menjadi orang yang minim akhlaknya, minim moralnya, karena kurangnya pendidikan agama yang diajarkan kepada mereka. Metode pendidikan bisa kita ambil juga dari hadis ini, bahwasanya di antara metode pendidikan adalah dengan tanya jawab. Ini merupakan metode pendidikan yang berhasil baik pada zaman dahulu hingga zaman sekarang. Disebutkan juga bahwa Nabi SAW sering mengulang-ulang metode tersebut dari berbagai hadisnya. Sebab metode ini bisa menarik perhatian para pendengar dan membesarkan pikiran mereka untuk menerima jawaban yang benar.